Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Nico Oliver malam ini di Medium, tentunya juga sudah hadir Tasya Siahaan, teman indigo kita, dan juga Ervan, penggambar astral kita. Dan tentunya juga ke-30 panelis menemani kita pada malam hari ini. Mereka adalah 30 orang yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Dan Ervan, Tasya juga sudah siap untuk mendampingi para medium menceritakan pengalaman mistis mereka. Dan sebelum saya mengundang medium kita yang pertama, medium selebriti kita Tasya, Ervan, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kondisi kita malam ini? Kalau yang aku rasain sih ada kesedihan, tapi ada keceriaan anak polos gitu, anak masih kecil, anak-anak lah. Tapi ada kesedihan yang lebih dominan kesedihannya. Baik. Ervan? Ya, tadi saya juga menangkap beberapa energi yang cukup tidak begitu besar dan dia lari-lari sekitar sini sih. Ya, dia sosoknya emang cukup kecil ya. Baik. Mungkin bisa diperhatikan. Baik, jadi memang ini adalah sosok, kalau kita perhatikan di sebelah sini ya, ada sosok anak kecil sepertinya ya, memang ya. Berlari-lari di tangga area panelis kita pada malam hari ini. Baik, namun ini adalah sebuah energi yang ada di lokasi kita malam ini. Ya. Yang memang kesedihan dan juga keceriaan dari anak kecil. Tapi entah, mungkin kita akan bisa mendapatkan entah itu dari panelis ataupun juga dari medium yang akan bergabung bersama kita. Tasya, saya akan mengajak Anda dan juga Ervan, silakan. Karena saat ini saya akan mengundang medium selebriti kita yang pertama di malam hari ini, di mana tentunya akan membagikan pengalaman mistisnya, cerita misteri yang dialaminya, ya kan? Dan saat ini saya akan mengundang Keira Sabira. Selamat malam, Keira. Malam semuanya. Keira Sabira, pemain sinetron, sering bertemu sosok gaib di luar negeri. Silakan. Baik, silakan duduk Ervan, Tasya, Keira, dan juga teman-teman panelis. Keira, terima kasih sudah bergabung di Medium malam ini. Tasya, sepertinya tadi melihat Keira seperti ada apa? Mau mungkin menerawang terlebih dahulu atau bagaimana? Boleh. Daripada dari jauh. Silakan, boleh berdiri terlebih dahulu, Keira. Oke. Kita pinjam tangannya. Oke. Sensitif sih enggak. Ini lebih ke orangnya sih. Keira tuh keras. Oke. Sangat keras kepala, dan kadang-kadang kalaupun mengalami hal-hal yang janggal, lebih banyak ke logika gitu, dikaitkannya tetap ke logika dulu. Kalaupun tidak masuk logika, dia lebih kayak ya udahlah, gitu, nggak mau dipikirin terlalu dalam. Okay. Terus udah sih paling itu, keras, temboknya tinggi banget Baik. untuk dilihat. Keira adalah satu orang, nah, silakan duduk kembali. Okay. Jadi Tasya, Keira adalah seseorang dengan gaya berpikir keras kepala, karakter yang keras kepala. Tapi di satu sisi pun ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara logika, dia akan lebih berprinsip cuek bebek. Ya. Oke. Tapi ketika berhadapan dengan suatu hal yang mungkin saja berkaitan dengan dunia mistis, maka dia akan mencari penjelasan logika terlebih dahulu. Saya akan persilakan Anda untuk menceritakan pengalaman Anda, silakan. Iya, jadi waktu beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2018. Baik. Aku nih memang orangnya suka banget solo traveling. Okay. Jadi kemana-mana tuh pasti sendiri. Mau ke luar negeri, ke keliling Indonesia tuh pasti sendiri gitu. Okay. Nah, suatu ketika aku waktu itu pergi ke itu bisa dibilang kotanya, negaranya pun sepi ya. Memang penduduknya sedikit gitu, tapi banyak juga kayak hotel-hotel yang besar. Yeah. Hotel-hotel yang besar yang mungkin nggak banyak dikunjungi orang, seperti itu. Jadi waktu itu saya tinggal di salah satu hotel. Hotelnya bagus, berbintang juga. Baru aja sampai di situ, di salah satu kamar yang saya booking.
Lalu video call lah sama mama. Oke. Pada saat sedang video call, mama aku dengan santainya bilang kayak, lagi ada temen? Oke. Lagi ada temen di situ? Hah? Temen? Enggak, orang aku sendirian. Temen dari mana? Itu tinggi, belakang pakai kayak baju apa kemeja atau apa gitu biru, tinggi, kepalanya nggak kelihatan. Jadi saking tingginya. Jadi seperti terpotong, kalau dalam video mungkin dipikirnya terpotong oleh kamera. Saking tingginya. Saking tingginya, oke. Tingginya. Aku langsung lari dong pada saat itu karena memang kayak aku sendirian banget kan gitu. Satu itu pernah terjadi. Masih di hotel yang sama juga. Ya. Masih di hotel yang sama itu aku pernah pada saat lagi tidur. Tiba-tiba aku tuh orangnya sebenarnya sensitif dan mudah dapat kayak insting dan sesuatu tuh lewat mimpi sebenarnya. Oke. Lewat mimpi tuh kayak biasanya apa yang aku mimpiin besokan itu hampir sama terjadi seperti apa yang aku mimpiin, seperti itu. Nah pada saat aku sedang tidur, tiba-tiba kayak kebangun, antara kebangun dan tidak. Jadi kayak orang ketindihan gitu ya? Ya, ada perepan. Ada perepan gitu loh. Jadi kayak kebangun dan enggak. Itu ada kayak cleaning service mau make up room gitu. Kayak masuk ke kamar, terus cuman mandangin aku aja kayak gini. Terus dia pergi lagi. Dalam hati aku, bener sih, aku agak mikir logikanya kayak ngapain cleaning service masuk cuma ngeliatin doang, terus kayak udah pergi dan nggak ketok pintu dulu. Make up room kan biasanya ketok pintu dulu kan. Ini enggak, dia kayak masuk cuma ngeliatin terus pergi lagi. Itu aku beneran langsung bisa kebangun dan langsung aku kejar, tapi itu asli aku kebangun ya. Jadi aku bukan yang dalam mimpi, aku bener-bener kebangun terus aku langsung kejar, terus kayak mau marah gitu kayak Mbak tolong dong gitu, kayak ketok pintu dulu pas aku mau. Etikanya sebagai pekerja hotel mestinya, ya. Pas aku mau marah gitu, terus aku ingat kayak bentar, aku kan tadi tidur ya. Aku tidur, kenapa aku langsung kayak bangun dan ngejar, ini kayak nggak masuk di akal. Terus aku buka pintu dan emang nggak ada siapa-siapa. Memang itu kayak ada dalam mimpi aku, tapi antara mimpi dan nggak mimpi kayak gitu sih di hotel itu. Jadi kalau boleh tahu berapa lama Anda tinggal di hotel tersebut? Memang total? Aku sering bolak-balik situ sih. Ya, maksudnya pada saat kejadian pada saat itu sih kayaknya 3 harian atau 5 harian. Dan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya ada yang terjadi tanpa disadari. Iya. Oke, baik. Ervan sepertinya sudah selesai menggambarkan dari foto Kera yang berada di hotel. Baik, bisa diperlihatkan kepada kamera. Dari foto yang dibagikan ke saya, di situ saya melihat kayak ada nenek-nenek, tapi badannya tuh tidak begitu tinggi. Lebih pendek dari kita. Dan badannya cukup gemuk. Baik. Itu yang saya lihat untuk menunggu di kamar tersebut. Tempat foto, area fotonya dari Kera itu sendiri ya? Iya. Oke. Tasya, ada yang mau tambahkan? Nenek-nenek itu kan ada di sebelah kanan foto tadi ya. Di sebelah kirinya itu ada laki-laki yang Kera ceritain tadi, iya. Memang bentuknya nggak serem sih sebenarnya. Bentuknya kayak manusia tapi pucat aja, pakai baju. Pakai kayak kemeja gitu. Iya, pakai kemeja. Biasa aja gitu. Mungkin kalau menurut aku itu hanya lewat atau memang dia pernah ada kejadian di kamar itu. Baik. Tapi bagaimanapun juga memang ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh Kera dan mungkin sambil Anda tadi sempat mengatakan berapa kali kembali lagi ke hotel tersebut. Iya kan. Artinya dalam waktu perjalanan yang berbeda. Pengalaman-pengalaman ada lainkah yang dialami saat berada di situ? Aku tuh gampangnya tuh, sensitifnya tuh aku lewat mimpi. Jadi aku biasanya sering banget kayak rep-rep gitu, sering banget. Jadi ketika Anda menginap di hotel itu pun kerap kali Anda rasakan? Iya. Ketika Anda berada di rumah, di kampung halaman di Indonesia? Balik lagi pernah pada saat aku syuting ya. Ya. Itu aku syuting di perkampungan gitu, di daerah Jawa. Dan kita base campnya itu di rumah penduduk. Rumah penduduk yang mana dikelilingi kayak perkebunan pisang gitu. Aku waktu itu kayak ikut istirahat di salah satu kamar. Aku masuk ke salah satu kamar terus aku tidur. Tidurnya tidur siang padahal. Tapi ada kayak jendela gitu kebuka dan aku melihat emang ada pohon pisang ya. Emang karena perkebunan pisang kan. Aku tidur tuh kayak aku kayak ketindihan sesosok rambut panjang, pakai baju putih, bener-bener nyekek aku.
bener-benernya kayak aku. Dan itu ada mama aku kayak lagi di ruang tengahnya deket situ. Aku berusaha untuk teriak dan manggil gitu, maaf, susah banget untuk kayak bangun gitu karena. Tapi aku langsung feeling aku, dari pohon pisang gitu. Aku langsung kayak gitu. Langsung berpikiran kayak gitu. Mungkin benar kayaknya. Tasya, kalau dilihat dari gambar. saat lagi diilustrasikan juga oleh Ervan itu ya. Tasya, tapi sebenarnya gini, kalau tadi di awal ketika kamu menerangkan kan sebenarnya Keira ini bisa dikatakan seorang yang tidak memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan makhluk astral. Tapi bagaimanapun juga, kalau dari ceritanya, Keira ini berapa kali mengalami mimpi ataupun juga interaksi, komunikasi dengan makhluk-makhluk ketika dia berada di tengah-tengah antara bangun dan tidur. Frekuensinya berada di situ dan seperti kita ketahui memang itu adalah frekuensi paling mudah. Tapi tidak semua orang juga semudah itu. Tapi kayaknya seperti Keira sering ya? Iya, jadi maksud aku nggak sensitif itu bukan yang bisa denger atau lihat, tapi di saat-saat tertentu tuh kalau lagi lemah ya, ibaratnya kalau lagi di antara tidur atau capek, sakit, itu mudah tuh untuk sosok-sosok ini mau ngasih pesan, mau ngasih cerita, itu sering banget terjadi di Keira. Iya betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya memang kalau melihat dalam kondisi begini keberadaan mereka memang Keira mungkin tidak mudah untuk tidak peka. Tapi ketika dia berada dalam kondisi lemah, kondisi sakit, kondisi mau tidur ataupun juga mungkin tamu bulanan kalau untuk perempuan biasanya juga akhirnya membuat dia menjadi lebih peka terhadap keberadaan makhluk itu. Frekuensinya turun kan, jadi setara sama mereka. Nah, dan kemudian juga mungkin sekaligus juga menanggapi banyak orang yang bertanyakan seperti kita ketahui makhluk tak kasat mata itu biasanya katanya tidak bisa menyeberangi pulau. Apakah benar atau gimana seperti itu? Nah, masalahnya ini yang tadi kalau dari gambar ya, dari foto itu memang itu sosok yang ada di negara itu, di foto itu. Jadi bukan bawaan dari Indonesia dibawa ke sana gitu. Tapi maaf mau tanya, kalau yang nenek-nenek itu sosok yang ngikut atau emang ada di sana? Iya, kalau nenek-nenek itu memang yang ngikut, yang jaga. Yang jaga. Kalau yang jaga kemarin baru ada yang bilang juga kayak gitu soalnya. Kayak bukan kemarin sih, kayak sering ada yang mungkin ada yang bisa lihat juga tuh kayak sosok nenek-nenek yang jagain. Baik. Evan. Ya, ini adalah sosok yang saya tangkap dari ceritanya Keira, sosok perempuan dengan rambut panjang dan kukunya sepertinya lumayan panjang juga, dan dia punya energi yang lumayan negatif. Oh, ini yang proses syuting tadi ya, ketika lagi di lokasi syuting. Oke. Nah, efek terhadap manusia pada umumnya ketika berinteraksi dengan sosok-sosok negatif, entah itu mungkin kita bukan seorang yang peka, mungkin juga teman misteri di rumah adalah bukan orang yang peka, tapi entah kenapa kerap kali merasakan seperti itu. Efeknya terhadap kita apa sih sebenarnya? Sebenarnya itu efeknya terhadap mereka. Jadi mereka tuh udah, kalau kita udah berhari-hari di tempat itu, mereka tuh secara tidak langsung sebenarnya nargetin, ini orang penakut atau enggak. Ketika dia udah lihat ada momen-momen tertentu dia penakut, dia muncul di situ, itu jadi makanan buat mereka. Makin kuat gitu. Mereka mengkonsumsi rasa takut kita. Oke, baik. Dan kalau misalkan dari luar negeri lain mungkin pengalaman, apalagi kamu sering solo traveling? Ya. Ada lagi di itu. Oke. Balik lagi hotel lagi. Baik, apalagi dengan nuansa kunonya Victoria dari kunonya itu sendiri. Bagaimana? Jadi waktu itu lagi liburan sama keluarga, kebetulan sama mama juga di situ, nggak sendiri. Masuk ke kamar hotel. Biasanya kalau kamar hotel itu twin bed itu size-nya sama. Ya. Ya, size-nya tuh kayak single bed gitu kan. Single bed 2, ya. Nah ini enggak, satu yang single, satu double. Oke. Dengan santainya aku masuk, aku mau tidur di yang besar, langsung plek gitu. Padahal aku berdua sama mama pada saat itu kan. Udahlah, ketiduran lah aku di kasur yang besar itu. Mamaku kayaknya lagi kayak bersihin muka atau apa gitu. Terus aku tidur, tiba-tiba aku ngelihat sosok mama dengan baju yang berbeda, duduk, mandangin aku. Ngedeketin, tapi aku tahu mama aku lagi di kamar mandi yang asli. Jadi aku kayak lilir lagi gitu, kayak antara aku lagi sadar nggak sadar. Dan aku berusaha memanggil mamaku yang asli, ini siapa gitu. Ini siapa, dan ngedeketin gitu. Itu ketindihan lagi ketindihan. Aku tuh sesensitif itu sih kalau di mimpi gitu. Sampai akhirnya aku bisa bangun dan aku langsung kayak
oke mah kita nggak apa-apa tidur satu kasur aja, itu yang satu kosongin aja karena bener-bener hawanya nggak enak banget gitu. Oke. Dan kalau dilihat dari ceritanya mereka tuh nggak ada yang pernah mau bisa sentuh, paling mendekat hilang, mendekat. Tapi kecuali yang pas syuting itu, dia nyekek aku sih, Yeah. kerasa soalnya. Oke. Bener pakai kuku, bener banget. Yeah.